Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mbak, silakan masuk. Iya, terima kasih. Gimana Mbak, tentunya udah enak Mbak? Sudah Ini ada dari rumah atau dari mana? dari kampus. Oh, dari kampus. Iya. Banyak kuliah semester berapa sih? Saat ini semester 3. Ambil jurusan? Ambil jurusan manajemen. Oh, manajemen. Mbaknya tadi pas berangkat ada apa? Kebetulan lewat perempatan Semarang. Tanggung. Tapi gak macet kan? Enggak, cuma lampu merah. Kedengaran Mbak, sini kira-kira mau melangsungkan Saya merasa punya permasalahan dalam hal seksualitas. Oke Kak, jadi ini sebelum kita masuk ke sesi konseling kita, saya akan mengajak kakaknya membicarakan kontrak konseling kita. Jadi nanti mengenai berapa sesi yang akan kita lakukan, kemudian mengenai hal apa yang boleh dan tidak kita bicarakan, kemudian bagaimana nanti proses konseling berlangsung. Jadi yang pertama kita akan membahas sesi konseling itu, sesi dalam konseling kita nanti. Jadi standarnya untuk masalah yang seperti alami itu nanti saya akan nanti 8 sesi. Jadi 8 pertemuan. Ini saya bagi 2 pertemuan setiap minggunya. Jadi kalau 2 pertemuan setiap minggunya kita membutuhkan 4 minggu. Jadi 1 bulan lah ya. Sampai situ Mbak ada keberatan Mbak? Nggak apa-apa sih. Oh. Yang penting nanti nggak bentrok sama jadwal kuliah. Oh ya, nanti bisa dibicarakan. Iya. Terus kemudian untuk hal-hal pembicaraan kita, mungkin ada nggak Mbak yang mau membatasi ranah privasi Mbak atau? Insya Allah sih tidak ada. Baik. Jadi semoga dengan ketersediaan Mbak terbuka dan Mbak mau mengikuti setiap sesi konseling kita, semoga nanti konseling kita bisa memberikan efek baik terhadap masalah seperti ini. Oke, jadi mungkin bisa diceritakan awal mula atau mungkin masalah Mbak. Jadi begini kan, 1 tahun yang lalu itu ayah saya kan punya apa ya, toko yang besar gitu kan. Nah pada waktu itu ayah saya itu mengalami kebangkrutan gitu, jadi menjual semua aset-asetnya yang dimiliki gitu. Nah pas waktu itu kan saya masih semester 1 ya, masih semester 1, liburan semester 1 mau membayar uang kuliah. Karena keterbatasan biaya, akhirnya ayah saya tidak bisa membiayai kuliah saya, dan saya berusaha untuk mencari kerja sebenarnya, mencari kerja part time kayak itu. Cuman ternyata tidak bisa menutup kebutuhan selain kebutuhan pokok, itu hanya bisa buat kebutuhan pokok saja gitu. Terus saya iseng-iseng gitulah cari informasi-informasi gitu. Pada waktu itu scroll apa ya, salah satu aplikasi, dan ternyata ada iklan seperti tentang seksual seperti itu. Saya cobalah berpikir apa saya harus melakukan apa ya, dalam arti melakukan open seperti itu. Nah apa saya harus melakukan seperti itu, cuman saya berpikir ulang, nanti kan dapat merusak citra keluarga, bisa merusak citra saya sendiri. Cuman karena kepepet itu, saya mencoba hal tersebut. Ternyata setelah saya lakukan kok saya merasa nyaman ke dalam dunia seks bebas itu. Jadi Mbaknya terjebak. Iya, karena saya juga merasa saya mendapatkan uang dari situ, saya bisa mandiri dari situ, dan saya juga tidak bisa lepas dari situ. Nah, itu tujuan Mbak datang ke sini. Kira-kira mau membuat, jadi kan bisa saya artikan bahwa Mbak itu kayak seperti udah kecanduan ya sama seks bebas tadi. Nah, tujuan Mbak kesini kira-kira mau ngapain? Saya pengen lepas dari kecanduan itu karena merasa sangat mengganggu sebenarnya, sangat mengganggu keseharian saya dalam hal kuliah. Jadi Mbak ingin
benar Mbak ingin benar-benar lepas dari dunia itu atau ingin lebih mengontrol lagi gitu? Sebenarnya pengen lepas tapi dengan cara mengontrol dan jadi enggak melakukan hal tersebut lagi gitu. Oke. Sebelumnya Mbak udah cerita ini ke keluarga atau gimana? Belum, karena saya merasa malu melakukan pekerjaan tersebut. Emang biasanya kalau orang yang lama itu dia berdiam diri dan lebih kayak menutupi kan identitasnya. Terus pas mbaknya gimana ya? Pas orang tua nggak bisa membiayai, nah itu mbak kepikiran nggak buat kayak putus kuliah gitu? Sempat berpikir, cuman orang tua saya sempat tanya kepada orang tua saya apa saya harus keluar saja biar tidak ada tanggungan untuk kuliah saya. Cuman orang tua saya tidak mengizinkan karena mereka merasa bahwa anaknya jangan seperti orang tuanya seperti itu yang hanya lulusan SD itu. Berarti itu mbak jadi tentang lebih terus akhirnya terjerumus ke dunia. Jadi waktu itu pas awal mulanya mbak ada rekomendasi dari temen atau emang mbak sendiri yang cari? Saya sendiri yang cari karena ya itu saya kan gabut gitu kan, dalam gabut saya scroll dalam satu aplikasi dan nemulah satu platform itu mengiklankan tentang hal tersebut. Akhir mbak apa ya melakukan itu apa? Mungkin kemarin atau apa? 1 minggu yang lalu. Oh, itu intensitasnya itu kira-kira setiap hari atau per minggu 2-3 kali? Setiap per minggu. Oh, per minggu. Per minggu sebenarnya saya membatasi dalam hal 1 minggu itu saya hanya melakukan 4-5 kali gitu aja. Tunggu ya mas. Kamu kalau 3 tahun. Berarti mbak 1 minggu itu 4-5 kali. Itu kan tidak dalam 1 hari kan? Enggak. Oh, iya. Jadi saya simpulkan karena mbak ada tuntutan lebih dari orang tua dan waktu itu orang tua nggak bisa membiayai, mbak kayak hantaman kan juga. Dimana waktu kuliah terus orang tua nggak bisa membiayai, tapi orang tua juga tetap masih ingin mbaknya menguji kuliah. Akhirnya mbak masuk situ. Awalnya tuntutan ekonomi, tapi kalau apa ya merasa nggak bisa lepas karena selain pengalaman siswanya juga dari situ mbak bisa kayak mungkin gaya hidupnya lebih lebih gitu ya dari sebelumnya. Apalagi di zaman kalau boleh tahu mbak hobinya saya hobi dalam memasak dan juga volley. Oh, suka masak atau volley? Iya. Tapi akhir-akhir ini semenjak ada itu mbak masih sering nggak kayak masak di rumah atau? Kalau untuk masaknya sering karena kan membantu ibu. Tapi kalau untuk olahraga volley-nya saya sudah jarang banget. Jadi gini mbak, karena kan mbak rata-rata kan 4-5 lah ya. Jadi mungkin nanti saya punya opsi yang pertama yaitu kita bisa mengurangi intensitasnya. Jadi dari yang 4-5 mungkin nanti kita ada target buat ke 2 atau 1 kali gitu dulu. Mbaknya kira-kira setuju atau mbak pengen langsung enggak gitu? Kalau saya sih pengennya bertahap ya, karena kalau langsung enggak nanti takutnya malah kembali. Baik, jadi untuk hal yang kita lakukan terhadap perilaku itu kita menguranginya dulu. Nah, untuk cara-caranya mbak mungkin bisa melakukan dari mbak kan mbak ya tadi kan suka masak. Nah, ada opsi bahwa masak itu nanti mbak bisa coba masak-masak jajan-jajanan atau makanan-makanan yang bisa dijual. Karena kalau ada yang beli mbak kan pasti sibuk kan. Jadi nanti kita ada target buat mbak menyibukkan diri dari mbak lagi.
atau mungkin Mbak ingin kembali ke voli Mbak gitu. Kira-kira mau pilihnya mana? Bisa jadi sih dua-duanya, maksudnya dalam arti kalau sedang nggak ada pembeli kan bisa melakukan voli lagi. Baik Mbak, karena waktu konsernya sudah habis, jadi dalam pertemuan pertama kita nanti Mbak ada tugas untuk memulai intensitas perilaku seksual tadi, sama Mbak diharapkan bisa menyibukkan diri dari mencoba menjual makanan atau ikut voli lagi. Mbaknya sepakat gitu ya? Oke, jadi nanti itu laporannya Mbak bisa dicatat, nanti saya kirimi bagaimana pencatatannya, dan untuk pertemuan selanjutnya nanti kita bicarakan lagi juga harinya. Jadi sekian, mungkin itu saja yang kita ini. Tinggi saya betul ya. Makasih Mas. Sama-sama. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Salam. Berapa menit Gi? 11 menit. Guys. Yo, guys. Sandine apa? Aku dhewe cacar air terus wedi bergaul ya.